Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Jimmy dan Fadila. Dan pada kesempatan kali ini di channel CIGFly dalam konten kali ini saya ditemani dengan teman-teman saya dari kawan-kawan mahasiswa. Dan katanya mereka sudah menginjak jenjang mahasiswa akhir yang sedang dalam fase kebingungan. Di sini ada dengan siapa di sini? Perkenalkan, saya Cepi Cahyadi. Kebetulan saya sekarang sudah semester 7 atau sudah menginjak semester akhir, dan mungkin saya di sini akan menceritakan kepada rekan-rekan ataupun membagikan beberapa hal yang menjadi concern saya selaku mahasiswa tingkat akhir. Oh, di sini ada Bang Cepi Cahyadi ya. Nah, dan di sini ada siapa? Oh, perkenalkan ya, saya saudara Sertinya. Ya, saya. Di sini ada siapa? Bersama Dika Saputra dari semester 7 maju kepada pengajaran dan akhirnya menyusun skripsi tanpa belum mempunyai sebuah judul. Ah, di sini ada Bang Dika dengan semester yang mungkin menginjak jenjang akhir namun masih kebingungan dengan judul katanya. Namun sebelum kita berbincang-bincang pada kesempatan kali ini untuk menikmati suasana dan juga untuk menikmati kondisi, kita seduh dulu kopi yang ada di sini. Kopi apa Bang? Oh, kopi hitam ya. Ini kopi intermezzo ya teman-teman. itu mah intermezzo. Biasa kawan-kawan, kita soalnya masih ada di lingkungan kampus yang mana lalu lalang Palut-palut gue itu. iya boleh bilang tidak lain. Beda sama siapa Lo takis. Oh, siap. Aduh, kayaknya mah agung nih. 2.000. Ambil bang, Yang ngumbar. 2 bang. Kebetulan karena memang kami itu masih konten ataupun channel yang baru, jadi nggak ada subsidi guys, kita masih dengan biaya sendiri guys, nggak ada sponsor. Gimana nih kawan-kawan, kabarnya sehat-sehat semua? Ketika kita berbincang perihal mahasiswa gitu kawan-kawan, nah ketika kita berbincang perihal mahasiswa, apa sih yang teman-teman mahasiswa ini dapat definisikan itu terkait mahasiswa itu sendiri gitu? Ya, mungkin mahasiswa itu kan diambil dari dua kata gitu ya. Maha itu kan tinggi, sedangkan siswa itu pelajar. Seorang pelajar yang berguru di perguruan tinggi, itu menurut saya. Kita berbicara tidak tentang definisi ya, tidak tentang definisi yang memang KBBI berikan gitu. Kita dibebaskan untuk menjawab tentang apa itu mahasiswa. Untuk kawan-kawan yang di sana, mahasiswa itu apa sih? Kalau dari saya pribadi ya, yang dinamakan mahasiswa itu sendiri seorang yang memang berpendidikan. Jadi ada seseorang yang bermanfaat untuk lingkungan, tidak hanya untuk diri sendiri gitu kan. Kita harus bisa menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kita belajar tidak untuk diri sendiri ya, tapi kita mempedulikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi memang ketika berbicara mahasiswa itu sudah terlepas dari rujukan Tridharma Perguruan Tinggi itu ya. Oh, kalau menurut abang yang di sini, Kalau menurut saya pribadi secara garis besar, kata mahasiswa sendiri kan sudah jelas bahwasanya seseorang yang sedang menempuh pendidikan
di suatu perguruan tinggi. Akan tetapi menurut saya pribadi, saya lebih senang menyebutkan bahwasanya seperti yang tadi Sofian sampaikan, bahwa mahasiswa itu harus mempunyai kemampuan dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, karena saya kan kebetulan lahir di daerah, saya tinggal dari selatan yang bisa dibilang dari pertemuan ya Mas, dari segi pendidikan cukup rendah. Apabila dilihat dari orang tua saya pribadi kan dengan latar belakang petani, jadi situ orang tua saya menuntut untuk saya sendiri agar dapat membawa perubahan terhadap lingkungan sendiri maupun terhadap diri saya sendiri. Akan tetapi yang jadi permasalahan di sini, saya cukup bingung melihat mahasiswa di zaman sekarang. Mahasiswa zaman sekarang tingkat kepedulian terhadap lingkungannya sendiri itu tinggi. Makanya saya sangat menekankan bahwa mahasiswa itu harus mampu dalam memberikan perubahan terhadap lingkungannya sendiri. Nah, jika memang kita menghimpun gitu ya teman-teman, menghimpun dari apa jawaban teman-teman yang di sini, ya kita jangan lupakan ketika kita memang mendeklarasikan bahwasanya kita itu adalah seorang mahasiswa, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Tridharma. Ya kita jangan hanya terfokus pada pendidikan, penelitian, tapi kita juga harus peka terhadap apa yang dinamakan pengabdian terhadap masyarakat. Karena memang ketika mahasiswa hanya fokus terhadap pendidikan, penelitian itu hanya akan memberikan pengetahuan untuk diri sendiri, tapi tidak akan berdampak pada lingkungan masyarakat. Sepakat teman-teman? Sepakat. Tapi ini kawan-kawan nih, karena memang kawan-kawan semua ini sedang di tahap fase akhir gitu ya. Dengan harapan teman-teman ini meskipun masuk di tahap akhir, teman-teman itu tidak bisa lepas dari yang namanya Tridharma gitu. Teman-teman masih harus memikirkan gitu tentang kondisi lapangan ataupun kondisi masyarakat sekitar gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang memang mahasiswa akhir itu sedang melalui, dan apakah kondisi mahasiswa akhir itu membuat mahasiswa akhir lupa gitu akan kepekaan mereka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Kalau dari saya, karena ketika mahasiswa itu kalau menyibukkan diri terhadap pendidikan dan penelitian, ya sehingga kepekaan mereka itu tumpul terhadap masyarakat. Masyarakat itu harusnya dibina. Kita itu sebagai agent of the change, harus stop lidah masyarakat. Tapi kenapa pendidikan yang sedang mahasiswa jalani universitas terakhir kumpul gitu, sehingga kumpul jadi tidak peka gitu, terhadap lingkungan. Kalau dari saya sih, Tapi sebelum ini tapi ini nih, dengan posisi kalian yang memang sekarang ada di fase akhir gitu, apakah kondisi tersebut menyebabkan kalian tidak ataupun berhenti gitu memikirkan kondisi masyarakat sekitar gitu? Apakah dengan kondisi kalian fokus penelitian terhadap studi kalian fokus terhadap studi kalian, apakah itu membuat kalian lupa gitu ataupun mengendorkan pemikiran kalian untuk memikirkan masyarakat sekitar? Itu tidak.
itu apa namanya, kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, kalau menurut saya pribadi itu balik lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi, meskipun saya disibukkan dengan hal-hal yang bersifat akademis, sebagai memikirkan bagaimana penelitian, bagaimana diskusi itu, menurut saya hanya tuntutan dari kamu saja, akan tetapi tuntutan dari hati nurani saya tetap saja ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya akan tetap memikirkan apa namanya, kayak pemetaan masyarakat saya ini tetap aja pembekaan saya terhadap lingkungan sekitar itu. Saya memikirkan tentang ya, saya tidak jauh-jauh lah, saya tidak berbicara mengenai kabupaten, saya cukup berbicara mengenai lingkungan saya sendiri, seperti lingkungan desa saya juga apa namanya tidak pernah melupakan tentang desa saya sendiri, karena menurut saya pribadi cukup banyak yang harus dibenahi, dari mulai pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM. Ya meskipun saya tidak secara lantang mendiskusikannya kepada teman-teman yang ada di kampus, akan tetapi saya ekses di daerah saya sendiri. Untuk sekarang mungkin saya lebih fokus ke daerah saya sendiri ketimbang isu-isu yang ada di kabupaten. Dari hal terkecil dulu ya, dari hal terkecil dulu, karena mungkin saya melihat kapasitas saya sendiri sampai ke situ dulu, apa namanya, berbicara mengenai ruang lingkup ataupun isu-isu kabupaten maupun nasional. Tapi apa ya, saya sepakat gitu dengan teman saya yang di sini. Ketika kita berbicara tentang sebuah perubahan, ketika kita berbicara tentang sebuah kemajuan gitu, kita yang mungkin sedang berada di tahap perkuliahan, kita yang digodok tentang pemikiran untuk menciptakan sebuah perubahan, kita tidak boleh untuk terus-menerus meningkatkan sebuah perpindahan gitu. Kita yang digodok di sini harus memiliki keinginan untuk kembali kepada masyarakat di mana kita dilahirkan. Karena apa? Karena memang kita itu untuk membentuk sebuah perubahan, kita harus berada di lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Tapi ketika kita berbicara tentang sebuah kondisi masyarakat, menurut teman-teman di kondisi masyarakat teman-teman sekitar gitu, di tempat online, di tempat bank lain dan tempat yang lain, itu kondisi pendidikan gitu dan keinginan untuk berpendidikan di daerah masing-masing seperti apa gitu? Bang Sofian gimana? Awal dari asal saya dari Cidaun ya, Tanjung Selatan tuh, perbatasan dengan Garut. Awal di sana itu teman-teman sebaya saya itu cenderungnya memang ketika selesai mengenyam pendidikan SMA gitu ataupun SMK, mereka kebanyakan berpikir untuk kerja tanpa memikirkan untuk meningkatkan diri di pendidikan. Ya, walaupun untuk meningkatkan diri itu bisa di mana saja gitu kan. Tapi saya itu ironis gitu kan, ketika di lingkungan kampung saya itu sendiri ya, di lingkungan desa banyak yang usia sebaya saya memilih itu kerja keluar dibanding untuk melanjutkan pendidikan. Dan bahkan untuk sampai ke tingkat SMA itu sendiri jarang-jarang loh ada yang memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan, dikarenakan memang berbenturan dengan ekonominya itu sendiri. Nah, saya di sini, saya pergi kuliah ini, saya berpikiran untuk membawa keilmuan yang memang bisa saya dapatkan sebanyak mungkin untuk kembali lagi dan bisa dimanfaatkan di lingkungan saya sendiri. Tapi ketika kita berbicara tentang kondisi yang tadi Sofian bicarakan, otomatis ketika kita analisa gitu, secara kebijakan pemerintah itu kan sudah memfasilitasi gitu, tergantung balik lagi kepada pihak pemuda gitu yang pendidikan sendiri. Pemerintah itu sudah memfasilitasi dengan dan desa kita dan sebagainya.
Oh, mohon maaf teman-teman, karena memang sekarang kita masih di tahap waktu yang memang ini masih sore, sedikit berisik karena hujan dan kondisi, karena kebijakan pemerintah yang kurang relevan dengan kondisi masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang pendidikan ya, pemerintah itu maunya apa? Pemerintah itu maunya apa? Tapi ketika kita berbicara pemerintah itu udah pro terhadap kita ya, ketika kita berbicara terhadap hal seperti itu, karena memang secara fasilitas pemerintah memberikan fasilitas terhadap mereka yang mau untuk mengenyam pendidikan. Namun yang ingin saya tanyakan itu seperti ini. Sebenarnya apa sih yang memang menurunkan motivasi para pemuda untuk mengenyam pendidikan tinggi itu? Apakah sudut pandang pemuda menganggap bahwasanya pendidikan di perguruan tinggi itu tidak penting atau seperti apa gitu? Sehingga mereka kerap kali memilih untuk kerja, memilih untuk tidak kerja sambil kuliah gitu. Karena memang apakah mereka memandang pendidikan itu B aja atau memandang pendidikan itu tidak penting? Seperti apa gitu teman-teman? Jadi kalau menurut analisis saya sendiri gitu, apabila melihat di daerah saya sendiri di desa Pagermana Kecamatan Tangki, memang betul tadi ini menyebutkan bahwasannya pemerintah sudah berupaya untuk mengintervensi masyarakat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Ada yang namanya program Kartu Indonesia Indonesia Pintar dan sebagainya, bahkan perguruan tinggi tersebut disediakan bagi mahasiswa yang kurang mampu, yaitu beasiswa bidik misi. Ada juga kan? Aspirasi juga ada itu. Aspirasi juga ada. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di daerah saya ini jangan jauh-jauh lah melihat masyarakat di sekitar saya ataupun masyarakat secara umum. Saya pribadi awalnya juga berpikir, wah, ketika saya kuliah berarti biaya yang harus dikeluarkan oleh saya ataupun orang tua saya lebih besar, karena apa? Menurut saya minimnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu salah satunya kurangnya informasi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat mengenai kartu Indonesia Pintar maupun bidik misi. Itu sebenarnya menjadi faktor. Bahkan saya sendiri awalnya berpikir 2 kali ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, karena stigma yang melekat di masyarakat bahwasanya kuliah itu mahal, kuliah itu hanya untuk kaum yang berada. Itu makanya saya melihat di daerah saya ya seperti yang tadi saya sampaikan, tidak sedikit sekarang siswa yang melanjutkan ke SMA, akan tetapi hanya beberapa orang saja dari tiap desa maupun kecamatan yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, yang karena itu faktor ekonomi. Menurut saya bukan faktor ekonomi saja, akan tetapi faktor-faktor lain seperti kurangnya informasi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat di desa ini cukup tinggi. Itu sebenarnya menjadi permasalahannya. Ya kadang kan ada juga orang yang memang teman saya atau yang mau melanjutkan pendidikan gitu kan, tapi dengan ketakutan hal itu hal akan kemahalan atau dari biaya kan ya. Kalau dari saya sendiri sih, untuk teman-teman yang memang menginginkan melanjutkan perkuliahan, teman-teman harus mempunyai motivasi tinggi. Kita boleh saja gitu kan hidup dari kampung, orang desa gitu. Tapi mimpi kita jangan kampungan juga gitu kan. Kita harus berubah terus. Mohon maaf selain daripada tadi kurangnya informasi, yang menurut saya kurangnya motivasi juga dari pihak masyarakat. Karena gini, di daerah saya pribadi kebanyakan mahasiswa itu mengambil fakultas yang bisa dibilang mengacu pada pendidikan. Jadi ketika lulus pun ya mereka bercita-cita menjadi guru saja. Padahal kan apabila dilihat-lihat makin ke sini
banyak sekali fakultas yang memang mendukung untuk berkarir dimanapun. Kayak misalkan di politik, di hukum, bahkan di pertanian sendiri minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke perguruan tinggi yang mempunyai jurusan pertanian itu cukup tinggi, karena kan mereka mengacu kepada orang tua mereka sendiri yang kebetulan berprofesi sebagai petani. Mikirnya kayak gini, ngapain sekolah anak sekolah tinggi kalau misalnya ngambil jurusan pertanian. Orang tuanya sendiri pun masih kesusahan dalam mencari kesejahteraan tersebut seperti apa. Itu sebenarnya yang menjadi faktor. Bahkan yang dulu orang tua saya berpikiran bahwasanya ketika saya masuk ke jurusan pertanian, apakah saya bisa sukses seperti orang-orang lain yang mungkin kuliah di teknik, kuliah di hukum, apakah bisa sukses? Itu kan yang menjadi pertanyaan orang tua saya. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mencemooh ketika saya mengambil jurusan pertanian. Padahal kan yang bisa memajukan roda perekonomian masyarakat khususnya di desa salah satunya dari pertanian itu sendiri. Betul. Jadi gini ya teman-teman yang ada di rumah, jadi mungkin saya sedikit menyinggung karena pertanian itu diambil dari kata petani. Kalau kata Bung Karno itu petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Justru kan gini Kang Budi, bukan sekian. Saya sebenarnya cukup menyayangkan gitu. Di daerah saya sendiri jumlah pemuda itu cukup banyak. Akan tetapi mereka lebih memilih bekerja di kota sebagai kuli bangunan. Mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya merendahkan profesi tersebut, akan tetapi yang menjadi kekhawatiran saya, mereka untuk apa jauh-jauh datang ke kota, kerja sebagai kuli bangunan, kerja keras dan sebagainya. Kenapa mereka tidak melihat sektor pertanian tersebut menjadi sektor yang sangat menguntungkan bagi mereka? Karena yang tugas saya di situ yang mungkin harus bisa membangkitkan gairah si pemuda untuk bertani. Itu sebenarnya. Betul. Kalian yang ada di sana jangan berpikir bahwasanya menantu idaman itu hanyalah seorang PNS. Bahkan seorang petani itu memiliki masa depan yang memang secara ekonomi dan finansial itu sangat betul kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan jangan berpikir bahwasanya bahkan ketika memang kawan-kawan masuk ke dalam universitas untuk mengejar pendidikan di bidang pertanian, jangan berpikir bahwasanya masa depan kalian itu terpatahkan gitu. Karena memang ketika memang kalian masuk ke dalam perguruan tinggi di bidang pertanian pun masa depan kalian masih cerah gitu. Karena potensi dari bidang pertanian itu masih luas gitu. Karena memang ketika kita bicara tentang Cianjur pun pertanian di Cianjur itu luas. Namun yang mendalami tentang pertanian itu hanya generasi tua. Ya. Minat dan keinginan untuk melanjutkan para generasi tua dan generasi mudanya itu tidak ada. Ya itulah yang menjadi permasalahan dari kita semua. Harapan bukan dulu ya. Harapan orang tua saya jadi pegawai negeri atau sekarang itu ASN dan aparatur sipil negara. Ini bagi saya kalau saya kerja sebagai ASN, status ASN atau PNS, berarti saya memperpanjang kemiskinan saya. Makanya saya mau orang pengusaha. Karena ketika orang pengusaha mungkin itu kita tuh harus berusaha. Daripada kita harus berstatus sebagai ASN atau PNS. Namun kita kembali lagi kepada hal yang mungkin tadi menjadi awal dari pembahasan kita terkait kenapa para pemuda itu kurang gitu minat terhadap pendidikan di jenjang perkuliahan, karena memang kita lihat tadi kurangnya informasi, kurangnya motivasi. Dan saya kepada teman-teman gitu yang memang sudah berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini, apa sih yang teman-teman lakukan gitu untuk menyampaikan informasi terhadap teman-teman yang lain, untuk memberikan motivasi gitu, polarisasi dari hal yang
kan dianggap oleh kita semua itu sebuah permasalahan, teman-teman melakukan apa gitu? Polarisasi dari apa yang akan teman-teman lakukan di daerah teman-teman masing-masing untuk meningkatkan gitu minat dan keinginan teman-teman yang lain untuk masuk untuk berpendidikan di jenjang perkuliahan itu seperti apa gitu? Kalau dari saya sendiri sih ya, lebih ke tunjukin dulu bahwa kita itu bisa ya. Bisa dalam artian Dalam artian kita bisa sukses dalam perkuliahan itu sendiri ataupun dari lulusan dari pertanian ini ya. tapi ketika kita beruntung terhadap hal tersebut, kita itu memerlukan waktu yang lama. Nah, sedangkan bergulirnya minat dan keinginan seorang seorang pemuda gitu, kita tidak bisa tunda gitu. Jadi supaya mempercepat minat teman-teman yang lain gitu, kalau misalkan kita beralih kepada pembuktian itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Gimana nih kawan? Jadi selain daripada perlunya informasi maupun intervensi dari pemerintah, ya kita sebisa mungkin harus dekat dengan, karena gini, orang-orang di desa itu yang mereka dengar selain daripada pemerintah, paling sering mereka dengarkan yaitu dari intervensi daripada pemuka agama. Pemuka agama. Jadi menurut saya pribadi, intervensi dari pemuka agama itu sangat diperlukan. Pemuka agama kan bisa menyampaikan hal tersebut penting mengenai pentingnya pendidikan kepada orang tua si siswa tersebut, si pemuda tersebut, nanti si orang tua mampu dalam memberitahu si anak-anaknya bahwasanya pendidikan ataupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu benar-benar benar-benar penting gitu. Soalnya yang saya rasakan ketika sebelum dan sesudah kuliah, ya meskipun saya belum pada dasarnya yang belum lulus, yang saya rasakan kan perubahan pola pikir yang saya rasakan. Justru ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, ya kesenjangannya cukup tinggi. Itu selain daripada informasi, intervensi dari pemerintah, perlu adanya intervensi dari pemuka agama dan juga kita selaku masyarakat yang merasakan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kita juga harus mampu melakukan komunikasi secara personal dengan remaja-remaja tersebut yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sih sebenarnya kalau misalkan ya memang perlu ya kerjasama antar stakeholder yang memang berada gitu di pihak masyarakat gitu, entah itu dari pemuka agama, entah itu daripada kita gitu, para pemuda yang memang sudah berminat, dan juga pihak pemerintah gitu, pemerintah setempat gitu. Harusnya pemerintah itu mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan itu Sangat penting. Coba kita berkaca kepada sejarah kenapa Hiroshima dan Nagasaki kembali. Karena ke saat itu Kaisar Hiro itu berapa banyak guru yang ada, berapa banyak guru tenaga medis yang kita bangun kembali seperti sedia kala. Ya, memang ketika kita bicara tentang histori dari bom yang memang dilemparkan dulu di Hiroshima dan Nagasaki, yang Kaisar Tempo dulu itu memang di Jepang itu yang pertama kali mereka cari itu guru kan, karena mereka sadar gitu bahwasanya perkembangan kemajuan dan juga kemajuan itu bisa berdasar dari pendidikan gitu, yang memang diterapkan. Tapi bukan berarti kita juga harus tepat menjadi guru. Guru itu kan adalah orang yang terus digugu dan ditiru.
Guru itulah adalah sebuah profesi lah, profesi sampingan. Kalau mau jadi pengusaha, ya silakan jadi pengusaha. Bagi teman-teman untuk di rumah ataupun dimanapun yang mau kuliah ataupun yang sudah kuliah, dari saya ingat, silakan kalian mau jadi apapun, tapi ingat pendidikan itu lebih penting karena pendidikan berarti mempertajam kepekaan dan mengendalikan emosional kalian. Ya, jadi bukan tentang profesi yang kita bahas, tapi tentang pendidikan gitu. Ya, tempo dulu gitu berdasarkan histori, kenapa yang dicari dulu itu bukan tentang Jepang yang diarahkan untuk menjadi profesi guru gitu, melainkan dia mencari dulu untuk mendidik gitu para pemuda, para masyarakat di Jepang untuk ya tentang apa yang mereka minati, ya kita didik dalam bidang hal yang mereka minati. Ya seharusnya seperti itu. Tapi kan zaman sekarang beda lagi. Bedanya itu seperti apa? Bedanya karena mungkin kebijakan yang kurang apa ya, yang kurang transparan mungkin ya. Kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang ada di depan maupun yang belum bisa dikoreksi. Ini pendidikan itu tugasnya satu, menjadikan para pelajar itu sebagai guru. Sebagai guru. Terus kenapa itu? Karena dulu itu sangat dibutuhkan di sekolah atau karyawan itu dulu itu dibutuhkan. Ini zaman sekarang kan beda lagi. Jadi permasalahan yang disclaimer juga ya teman-teman. Jadi permasalahan yang memang terjadi mungkin yang kata Om Dika itu katakan pengarahan terhadap konsentrasi orang itu bukan mengembangkan terhadap minat dan bakat gitu, melainkan terhadap yang memang jadi iming-iming terhadap apa yang akan dibalas pendidikan itu adalah sebuah pekerjaan. Nah maka kita harus bahas ini gitu, bahwasanya yang terpenting itu bukan tentang apa yang akan kita hasilkan dari pendidikan, apakah pekerjaan seperti apa yang akan kita hasilkan setelah kita mengenyam pendidikan, melainkan tentang keilmuan yang kita tempuh gitu dalam pendidikan untuk mengembangkan minat dan bakat dari kita. Entah itu kita akan seperti apa, entah itu kita akan jadi apa, itu tergantung minat yang akan kita geluti gitu. Namun pendidikan itu berkonsentrasi terhadap pengembangan terhadap minat dan bakat kita gitu. Seperti itu barangkali ya. Tapi sebenarnya terkait hal tersebut saya lebih saya lebih merasakan kepada justru ketika kita kuliah kita mempunyai pemikiran yang setingkat lebih maju daripada orang-orang yang mungkin belum merasakan bagaimana kita digembleng di perguruan itu sebenarnya. Memang critical thinking itu sangat diperlukan gitu untuk membangun membangun masyarakat yang adil makmur serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi yakinkan dengan Tuhan, usahakan dengan yang mudah sampaikan dengan amal, jadi salah satu Akhirnya saya sampai ya. Nah mungkin ya teman-teman itu ya yang memang menjadi hasil amatan ataupun hasil analisis teman-teman semua terkait pendidikan dan juga minat daripada pemuda pendidikan. Namun satu hal yang memang saya ingin tanyakan pada teman-teman untuk memotivasi juga teman-teman yang lain, sebenarnya gitu ya, kita spoiler juga pada teman-teman, apa sih yang memang pendidikan ataupun perguruan tinggi berikan kepada kita supaya kita bisa berbeda dengan teman-teman yang memang mereka tidak minat dalam dunia pendidikan. Apa sih sebenarnya yang memang buah ataupun hasil manis yang pendidikan berikan kepada kita gitu, supaya kita bisa berbeda dengan teman-teman yang memang tidak minat dalam pendidikan. Mungkin dari saya pikir tadi ya sudah disinggung dari awal
bedanya kita dengan orang lain itu apa? Kita punya kepekaan emosional kita itu main. Terhadap kondisi ya. Ya, terhadap kondisi sosial. Terhadap kondisi sosial. Itu yang membedakan. Menurut saya. Tapi kalau menurut Bang Sofian gimana? Ya, masih perbedaan antara apa ya, bukan berarti orang yang tidak mengenyam pendidikan ataupun melanjutkan ke universitas itu kurang pintar ya. Iya. Tapi jelas ya yang menjadi kesenjangan kita itu terhadap pemikiran kita yang beda, pola pikir kita yang beda. Bedanya itu terhadap apa gitu? Gini loh, ketika kita mengetahui akan suatu hal ya, biasanya untuk orang-orang yang memang tidak mengetahui, mereka akan cenderung untuk memintakan diri sendiri gitu kan, untuk memantaskan diri sendiri. Kapitalis itu. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang saya alami ini ya, ketika kita mempunyai keilmuan ya ataupun pengetahuan, diusahakan untuk bisa apa ya, berguna bagi lingkungan ataupun mengeser keilmuan yang kita dapat. Kalau menurut Bang Cetin gimana? Kalau menurut saya, tadi pertanyaannya lebih ke perbedaan ya. Iya. Apa sih yang memang pendidikan di perguruan tinggi lah berikan kepada kita supaya kita berbeda gitu? Apa sih yang membuat kita berbeda? Kalau menurut saya, menjadi perbedaan antara kita yang di perguruan tinggi dengan yang tidak, yang seperti sudah saya tadi sampaikan, bahwasanya pola pikir sudah jelas berbeda, tidak mungkin sama, karena mungkin gitu ya, ketika kita mengambil suatu keputusan, kita akan menganalisis terlebih dahulu sebelum memutuskan. Berbeda dengan mungkin, ya saya tidak jauh-jauh mengambil contoh mungkin orang tua saya. Dalam pengambilan keputusan mungkin orang tua saya tidak seperti saya, karena mungkin ya saya merasakan ataupun mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu keberanian dalam pengambilan keputusan. Saya tidak jauh-jauh juga mengambil contoh orang tua saya pribadi dalam menjalankan suatu bisnisnya. Justru yang menjadi permasalahan yaitu keberanian orang tua saya terhadap dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Seperti contoh, saya dulu pernah ditawari bisnis untuk menjadi agen beras bulog. Saya kan yang pertama terbentur masalah modal sudah jelas. Selanjutnya saya tidak tahu mengenai saya bisa mendapatkan beras di mana. Otomatis saya harus menghubungi orang tua saya terlebih dahulu. Saya hubungi orang tua saya terlebih dahulu. Akan tetapi orang tua saya berpikir terlalu banyak ketakutan, Tingkat kegagalan yang tinggi. Iya, orang tua saya tidak berani mengambil keputusan, ya karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin ditakutkan oleh orang tua saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, selain daripada pola pikir itu sendiri yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang yang dulu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, yaitu selain daripada pola pikir, yaitu keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Jadi letak perbedaan yang mungkin ya yang katakan yang memang perguruan tinggi latih dan juga didik terhadap diri kita itu pertama daripada pola pikir kita yang mungkin dituntut untuk berbeda, untuk lebih mengutamakan sebuah perkembangan dan kemajuan terhadap halayak ramai gitu kan. Yang kedua itu tentang konsep pengambilan keputusan yang mungkin kita tekankan terhadap analisis dari hal tersebut juga. Oke? Ya teman-teman, seperti itulah yang mungkin teman-teman dari sini sampaikan, dan juga anggaplah ketika memang ada hal yang mungkin teman-teman tidak bisa terima dan juga teman-teman anggap itu sebuah kesalahan, kita ini anggap ini adalah forum diskusi gitu. Teman-teman yang mungkin ada ketidaksepakatan, teman-teman bisa komen dalam
kolom komentar yang ada di sana. Ya mungkin teman-teman seperti itu yang dapat kita bicarakan untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah dapat hadir dan juga mau untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Ya. Ya, Kang Jimmy, saya boleh kasih motivasi sedikit untuk rekan-rekan yang ada di luar sana ataupun orang-orang yang berada di desa saya. Ya, boleh. Boleh kameranya zoom in, zoom in. Oh, ini kameramen. Aduh, kameramen. Soalnya ada beberapa keresahan dari saya kepada rekan-rekan yang dalam finansial maupun keterbukaan informasi dia punya, akan tetapi saya sangat menyayangkan gitu. Orang-orang yang mampu dalam segi finansial, orang-orang yang bisa menempuh perguruan tinggi, yang menjadi permasalahan saya, yang menjadi kekhawatiran saya ada sebenarnya, Kang Jimmy. Apa itu? Jadi gini, di daerah saya lahir tidak sedikit orang yang mampu dalam menempuh perguruan tinggi. Akan tetapi kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya cukup minim. Mereka cenderung lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan masyarakat luas. Yang menjadi pesan saya, jangan sampai generasi-generasi setelah saya mempunyai karakter seperti itu, karena pada dasarnya setiap orang ingin mempunyai perubahan, tapi bukan untuk perubahan diri sendiri, akan tetapi perubahan bagi masyarakat keseluruhan. Yang menjadi yang kita sebagai orang-orang akademisi seharusnya lebih mampu dalam membangun suatu peradaban baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional. Kita harus membangun suatu peradaban yang sama sekali tidak mengacu terhadap peradaban-peradaban orang luar. Kita harus memberdayakan peradaban-peradaban yang sudah ada di daerah kita sendiri, khususnya di Tatar Sunda. Peradaban seperti apa yang mungkin saya menganalisa bahwasanya peradaban-peradaban yang berasal dari Tatar Sunda menurut saya cukup cukup memadai untuk dikembangkan, cukup bagus untuk dikembangkan. Kita tidak melulu harus impor dari luar negeri. Kita impor beras, kita impor jagung, kita impor, bahkan kita impor garam. Nah, yang menjadi penekanan saya, janganlah kita sampai impor peradaban dari luar negeri, karena peradaban-peradaban yang diciptakan oleh Sokrates, bahkan peradaban-peradaban yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan luar negeri belum tentu cocok diterapkan di desa maupun di Indonesia sendiri. Kita harus bangga terhadap peradaban yang diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Itu saja mungkin. Ada motivasi buat Kang Sofian? Terkait tadi ya, kalau dari saya sendiri yang memang berasal dari kampung ya, kita boleh saja lahir dari kampung, dibesarkan di kampung, dibesarkan di lingkungan desa. Tapi kita jangan mempunyai cita-cita yang kampungan gitu kan. Kita harus berbeda gitu kan dari yang lain, dan kita harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Oh, Om ada motivasi buat kawan-kawan kita yang lain? Intinya tetap teguhkan hati, karena meskipun secara finansial keluarga kurang, tapi saya sudah semester 7. Orang tua saya pasti bangga dan memaksakan demi masa depan dan cita-cita seorang anak. Oke. Saya mungkin ingin memberikan sebuah motivasi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu fi tariqan ilal jannah.
Teman-teman harus berkaca kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dipermudah untuk jalan menuju surga. Dalam artian sesulit apapun perjuangan kita dalam menempuh sebuah pendidikan untuk mencari sebuah ilmu, maka akan selalu ada buah yang manis seperti buah yang telah dijanjikan di surga, keindahan-keindahan surga. Begitupun dengan keindahan yang mungkin hasil dari pendidikan kita di dunia. Dan satu lagi teman-teman yang ingin saya motivasi pada teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin berada di jenjang ekonomi yang tinggi namun tidak ingin berpendidikan, saya katakan bahwasanya laisal fataman qala hadal abi walakinnal fataman qala hada sodri. Pemuda itu adalah dia yang berkata bahwasanya ini saya, bukan ini adalah bapak saya. Kalian boleh untuk merdeka dalam segi ekonomi yang dihasilkan oleh orang tua kalian, tapi ketika kalian tidak mau untuk menempuh jenjang pendidikan, maka kalian akan runtuh. Kalian tidak akan bisa mewarisi semangat daripada orang tua kalian. Mungkin itu saja motivasi dari saya dan kawan-kawan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kita acungkan tangan, bukti daripada salam perjuangan untuk kawan-kawan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, yakin bisa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.